Selamat sore, kembali lagi dengan kami di podcast LSM, Listening Social Media. bersama saya Shirley Dan saya Diwan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Dari mana ya ini? Dari Neon Neon Junior. Dari Neon di Junior. Kota Cilegon. Cilegon. Gimana nih Bang Diwan? Ya, jadi gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Fajar baik. Iya. Gimana kalau Mas Bonjor? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi dari rumah ke sini tuh jauh gak sih? Enggak lagi. Jauh kalau muter-muter mah. Jangan muter-muter. Ya. Iya kalau muter-muter jauh. Dari mana nih abangnya? Kebetulan saya dari Kecamatan Purwakarta, sama kita. Oh, Purwakarta. Iya. Ya, sama tempat ini, kecamatannya Purwakarta. Oh, deket Oh, dong? deket dong. Iya. Mungkin lingkungannya lebih jelasnya Kaligandu lah. Oh, kali kan. Kaligandu. Itu rumah atau? Rumah. Oh, rumah. Kalau saya itu rumah orang tua, kalau saya sendiri tinggal di Grand Pesona. Oh, gitu. Mantap sini, tapi ini junior udah 10 tahun. 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun. Lebih? Lebih. 18 tahun. 18 tahun? Kita 2008. Oh 2008. Oh soalnya tadi itu kita patokannya yang waktu itu kita sempat lihat tadi lagu Harus Pergi. Harus pergi. Apa petik satu bintang? Petik satu bintang juga kita udah dengar. Oh berarti Ya. itu udah lebih lama lagi. Ya, kita 2008. Wah lama juga ya. Kelahiran tahun berapa? 2003 kalau nggak salah. Saya 2002. 6 tahun, 5 tahun. Saya udah ngeband sama Neon Junior. Masih kecil. Iya, betul. Bulan Mei ini 18 tahun kita. Bulan Mei ini. Iya. Wah luar biasa. Luar biasa. Longevity sih. Keren kan. Tapi kalau misalkan kita recall ya, emang dulu tuh Neon Junior tuh kebentuknya tuh gimana sih gitu? Kenapa gitu bisa terbentuk? Terbentuknya awal mulanya Neon Junior dulu waktu itu punya senior ya. Punya senior. Namanya Neon Band. Oh. Jadi termasuknya Bang Bonjor ini. Bang Bonjor ini dulu personilnya Neon. Saya waktu itu kan namanya masih umur belasan tahun ya. Ikut abang waktu ngeband saya bawa sebagai kru lah waktu itu lah. Kru bawain alat gitu, nonton abang nih gitu. Terus akhirnya salah satu mantan personil kita itu bilang ke saya, Jar kenapa nggak bikin band? Apa namanya? Itu waktu 2008. 2008. Namanya Neon Junior aja Jar. Lah kan udah ada Neon. Kata saya kan begitu. Iya. Nggak apa-apa kita tambahin Junior karena kita kan masih bocah-bocah katanya Iya, gitu. Betul. Itu dia. Tadi tuh karena ini udah berdiri lama ya. Jadi tadi saya sempat mau nanya kayak gini. Namanya kan Neon Junior. Nah sekarang kan udah pada mas-mas nih. Kok gak ganti jadi Neon Senior ya? Junior terus. Gak naik-naik. Ya itu. Makanya sejarahnya itu kita dari benar-benar dari pelajar masih kelas 3 SMA, ada yang kelas 1 SMP. Kebetulan kan harusnya kita di sini datang bertiga. Iya. Kebetulan Mas Randi emang lagi ada acara, kita halangan, makanya kita berdua. Personil aslinya kan emang waktu itu berlima. Waktu itu personil utama itu ada saya Fajar di vokal, ada almarhum Mas Aji sebagai gitaris, Mas Septian, ada Mas Sanov dan Mas Kiki waktu itu personil pertama kita. Itu masih waktu 2008. 2008. Kebetulan di 2009 karena mungkin kita ini pengen ngeband nih nggak mau cuma sekedar ngeband iseng aja. Ya. Gue pengen lebih profesional deh. Akhirnya perombakan lah di situ. Kiki diganti oleh Randi yang sekarang drummer kita. Mas Sanok diganti sama Juli di tahun 2013. 13 kan ya. Iya. Mas Septian berhenti di tahun 2014 ya. Nggak jauh. Iya, 13. Sebelum Sano malah. 13 lah. Akhirnya Mas Bonjor di tahun 2014 masuk. Tahun 2014. Karena Neon sendiri ini ganti nama. Karena ada nama Neon Junior ya kemungkinannya. Itu kan kita justru ngelihat Neon ini kan abang-abang kita ngeband, kita pengen ngeband gitu. Pas kebetulan kita udah ngeband, abang-abang kita vakum. Gitu, vakum mungkin karena kerjaan ataupun waktu yang lain ya personil ini. Nah akhirnya Neon Junior lah yang tampil nih, maksudnya di event-event Cilegon terutama festival ya. Neon ini kan pertama band Neon Junior ini band festival.
Band festival. Kebetulan kita waktu itu ikut pertama kali kan 2008. Itu masih baru-barunya. Itu masih ingat banget saya di SMA 5 tuh waktu itu. SMA 5 Oh iya iya. Ciwandan Tahu, gitu. tahu, tahu. Heeh. Itu peserta pertama. Nggak ada yang nonton. Iya, itu waktu itu. Akhirnya itu masih dengan personel yang benar-benar waktu pertama banget tuh. Yang Sanov, Kiki. Itu belum ada Almarhum Ajis. Masih dibantu dengan Mas Jody waktu itu. Nah di 2009 inilah kita ikut festival lagi. Waktu itu kebetulan di Semampir. Dulu kan di sini lapangan Semampir. Iya, lapangan Semampir. Itu festival pelajar sebanten. Kita ngikutin tahun 2009. Alhamdulillah kita peringkat 2 tuh sebanten. Waktu itu akhirnya perjalanan kita ikut festival dari regional Cilegon sampai regional Jabodetabek dan nasional pun kita alhamdulillah udah pernah ngerasain juara 1. Wih, Keren. gokil. Luar biasa. Itulah perjalanan, ya kan? Mantap ya perjalanannya. Tapi udah nasional ya, gokil. Amin. Dari Shirley? Oh ya, di sini kita ada info ya guys. Bagi yang mau jadi produser untuk kita film terbaru project bisa klik di atas ya guys. Di atas. Oke, udah lanjut. Tapi tadi kan kita udah ngebahas ini ya, yang apa sih pertama kali, Ya, kenapa namanya dari Neon Junior ya. Neon Junior. Jadi pertamanya udah ada Neon duluan. Ya, gitu. Terus wah keren nih abang-abang lagi Iya. ngeband, kita pengen ngeband juga. Iyalah. Akhirnya jadi junior. Iya, akhirnya kita jadi junior. Jadi junior. Pas sudah kita main tampil, abang-abang kita malah vakum. Gitu. Nah, habis itu setelah vakum, justru kebalikannya. Abang-abang kita yang semangat ngeliat kita ngeband. Akhirnya abang-abang kita ini ngeband lagi. Tapi dengan forward namanya Alfabet. Alfabet. Iya, ganti nama. Namanya Alfabet. Gitu. Karena sudah ada Neon kali ya. Iya, gitu mungkin ya. Makanya tadi sempat saya mau nanya kan, ini kan udah pada mas-mas ya, tapi kenapa masih junior? Iya, Oh ternyata itu. udah ada dulu Iya. yang seniornya, Iya. baru jadi junior. Tapi dulu waktu pas pertama itu latihannya itu dulu di mana? Apakah di sekolah kah? Apa langsung nyewa studio? Kebetulan waktu pertama kali Neon Junior ngeband tuh, satu kan kita belum punya alat ya, masih main di studio. Itu tuh ada studio namanya KS Pro. KS Pro. Iya. Deket stadion Komplek KS. KS, komplek KS. Iya, deket Bapor lah dulu. Tapi udah lama itu ya. Itu jalan kaki saya itu dari kebun dalam termasuknya sampai sana tuh. Wah, Iya serius. demi ngeband. Iya serius. Gokil. Jalan kaki ya waktu tapi seneng bawaannya gitu. Seneng apalagi ramean gitu kan. Dari zaman sekolah dan akhirnya saya sama teman-teman ini punya mimpi gitu. Waktu di tahun 2010 di situ biasanya kan ada HUT KS tuh Iya, buat KS. ya, acara Bapor tuh ada pengisi band-band tuh. Saya pernah bilang sama almarhum Ajis, suatu saat nanti Neon Junior bakal lebih besar dari panggung ini. Dan mimpi itu alhamdulillah sudah pernah kita capai semuanya. Sudah pernah sampai nasional tentu kan yang tertinggi. Mungkin ada rencana untuk ke internasional. mungkin. Amin kalau ada Amin. jalan gitu ya. Ini dari tadi gue terus nanya, dari Shirley, Boleh. kamu nanya sesuatu nggak? Boleh. Orang-orang tuh nyebut kalian tuh di Mafisa Cilegon ya. Tapi menurut kalian Apa? The Mafisa Cilegon. The Massive. The Mafis. Oh, The Massive. Ya, The Massive. ya. Kenapa ya? Iya kan. Kenapa Iya. ya? Apakah Kenapa itu ya? valid gak sih Iya. menurut kalian? Orang-orang tuh ada yang nyebut kayak gitu. Wah, ini masih kayak Cilegon nih. Waktu itu emang ya. Kita tuh Neon Junior ini sampai dibilang band plagiat. Band plagiat. Plagiat penampilan. Terus emang kebetulan saya kan sama almarhum, sama Randi, sama yang lainnya juga personelnya suka banget ya sama The Massive. Karena sukanya dalam arti perjalanannya gitu. The Massive ini, saya ini dan Neon Junior dan The Massive ini hampir mirip perjalanannya. The Massive tuh band dari festival. Band dari festival juga. Iya. Ih kayaknya ini band keren nih gitu. Akhirnya dia ngeluarin lagu Tak Bisa Hidup Tanpamu, ya. Juara 1 MLF Wanted dia di tahun 2007 waktu itu. Wow, Iya. mantap. Dan akhirnya saya tahu lagu itu, saya pertama kali tahu The Massive justru malah lagu Cinta Ini Membunuhku. Cinta? Cinta Ini Membunuhku. Oh cinta. Oh iya, tahu. Cinta ini. Nah saya tuh seneng banget sama Rian tuh.
Sampai stylenya pun saya ikutin, mungkin di situ kali ya. Dan Neon pun sering bawa lagu-lagunya The Massive. Makanya mungkin di situ disebutnya plagiat. Gitu. Tapi kita nggak apa-apa. Justru dari situ kita kan maksudnya Jadi tahu gitu orang-orang pengen tahu lah gitu. Iya. Tapi tetap sih kita juga harus punya karya. Iya, Gitu. identitas. Ya itu terutama gitu. Iya sih, Bener tuh Mbak tadi Mbak. Iya bener ternyata Iya. setelah kita kulik kembali kemarin waktu lihat-lihat dia wah udah masih Cilegon. Oh ternyata dari situ dari Iya, style iya, gitu iya. sampai dibilang plagiat tapi kan nyari inspirasi kan. Iya bener. Dan akhirnya kita emang karena saking sukanya ya sama The Massive waktu itu. Kapan kita bisa ketemu sama The Massive gitu. Dan akhirnya Allah itu mengijabah kali ya doa-doa kita. Kita pernah ngopeningin The Massive di tahun 2012 waktu di Semampir. 2012 opening untuk The Massive ya? Iya, kita ketemu personal The Massive. Dan dari situ kita sampai detik ini pernah main ke tempatnya Mas Rian The Massive, berapa Iki kali The ya? Massive. Waktu terakhir The Massive ada event di Cilegon, alhamdulillah kita juga dikontak untuk nemenin The Massive. Ya. Ibaratkan VVIP lah gitu. Asik. Alhamdulillah kebetulan udah sekarang ini namanya mungkin sama-sama anak-anak band ya. Umurnya juga nggak jauh gitu. Ya kan? Terus saya juga senang banget sama The Massive. The Massive pun tahu bahwa Neon Junior ini emang selalu membawain lagu-lagu The Massive, tahu banget gitu semua personilnya. Dan kita di welcome-in banget sama dia gitu. Terutama Mas Kiki yang jalur kita bisa ketemu teman-teman The Massive. Yang saya ngeliat, wah saya tuh kan suka sama Rian tuh tahun 2008. Baru ketemu benar-benar murni ngeliat, ini Rian keren banget gitu. 12. Enggak, 19. Maksudnya ketemu ngobrol. Oh, ngobrol. 2019. Iya. Itu di Serang waktu itu, event. Ini Rian keren banget gitu gayanya gitu. Ketemu idola ya dari masa kecil kan. Apalagi dia sampai bilang, lo bro, semangat ya sama Neon Juniornya. Makasih banyak udah bawain lagu-lagu The Massive. Wih. Jadi kan semangat tuh kita kan. Banget lah pasti lah. Iya kan? Wah, gila berarti dia juga ngedengerin dong. Dikasih tahu sama Kiki The Massive yang gitaris. Yang Ibal itu, yang Iya, keriting itu. Itu kan adiknya Mas Rian. Nah akhirnya ya itulah teman-teman The Massive. Oh ini Neon Junior. Ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Kemarin waktu konser ada bareng Padi itu. Malah dihubungin Di kontak kita sudah datang dikasih ke hotel sebelah nih ya. Datang ketemu, oh gimana kabarnya. Karena emang sebelumnya kita selalu ketemu di Tangerang. Oh di Tangerang. Ke tempatnya Oh ke tempatnya Kiki tempatnya. dan The Massive ini. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasi baik. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi welcome ya dari The Massive. Iya. Nggak ada Mungkin karena masalah. emang The Massive kan emang bener-bener band dari nol. Jadi mereka juga ikut merasakan. Mungkin merasakan. Neon ini kayak gua dulu nih. Gitu ya, mungkin ada perasaan kayak gitu ya. Iya. Cuman harusnya sih iya sih. Iya. Sih. Karena kan pasti kan sempat cerita juga kan pas pertama Mas Fajar bikin Neon Junior Iya. diceritain ke Iya. Ke Kiki. teman-teman dari The Iya. Massive tadi. Gokil sih. Bener kan itu. Tadi yang pas dibilang punya karya sendiri, karya apa aja tuh? Kita alhamdulillah sekarang udah punya karya, ada karya yang sudah kita rilis nih, ada Hubungan Tanpa Nama, Hubungan mana-mana. Singgah, Malaikat Kecilku, Malaikat kecilku itu. Jomblo Wes Happy, Beri Aku Waktu, Tak Seperti Dia, dan ada lagu religi ya. Apa itu? Taubat. Taubat ya. Taubat. Jalan Surgamu, Selamat Hari Lebaran. Ada 9. Harapan untuk kita. Harapan untuk kita. Oh ya harapan untuk kita yang waktu Tema. COVID ya. rilis Iya, COVID ya? betul. Rilis apa? Lebih ke Emang sempat lihat video klipnya emang ini ya online gitu kan? Iya. Iya sih. Iya. Oh itu harapan waktu COVID lah ya. Iya, itu. Harapannya kita. pulih kembali kan ya. Apa kita harus pulih kembali. Gokil. Berarti mimpi-mimpi besar pun berarti sekarang tinggal ke internasional nih ya. Semoga aja. Amin ya Allah, semoga ada jalan. Karena kan ketemu di Massive ya udah. Ya. Tinggal ngikutin dia aja nih ya. Childhood idol kan itu kan. Iya, bener. Wah, idola masa kecil banget. Iya bener. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang dulu lagi, misalkan dari awal sampai sekarang gitu, itu yang paling berat gitu, perjalanan paling berat yang pernah dilewatin itu apa? Sampai sekarang gitu. Dari pas baru mulai sampai ke sekarang itu, ada nggak sih perjalanan yang paling berat gitu, yang berkenan lah untuk di-share ke kita gitu? Kalau Neon Junior sendiri, ya waktu itu kita ini pernah ngopeningin The Massive. Opening ini masih Kita pernah datang 6:30 pagi ya. 7:30 pagi. Di suatu tempat Cilegon ya.
kita cuma dikasih air minum jeruk segini nih, bayarannya. Kita dibayar cuma air jeruk segini. Akhirnya tampil, tapi tampilnya itu kan sore, dari 6:30 pagi sampai 4:30 kita nggak makan, nggak Hampir dikasih. seharian nggak dikasih. Iya nggak. Tapi karena kita satu di situ seneng kali ya, satu seneng Karena hobi ya, karena hobi. jadi nggak mikirin itu lagi. Ya udah lah gitu. Iya udah nggak mikirin itu lah. Tapi emang itu salah satu terkesan lah sama kita. Satu kesannya, terutama bukan bayarannya mas ya. Kita kesannya ketemu idola kita. Ketemu idola. Itu sih. Pasti lah itu. Itulah. Wah. Jangan dalam-dalam. Nanti terlalu dalam nanti. Oh iya, tenang. Mending kita ngomongin ini aja nih, kayak dari 2008 nih sampai 2026. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa gitu, teman-teman ngerasa, wah ini band mulai naik nih. Band ini mulai naik nih, mulai dikenal gitu dengan orang-orang. Itu kapan? Apakah tadi waktu, kan sebelumnya kan sempat dibilang The Massive Cilegon. Apakah pas itu gitu? Itu mulai dikenal gitu. Nah ya gimana kalau dari Mas Bonjol? Mulai dikenal sih ya sejak kita ikut event-event ya, Ci, ya. Event besar lah gitu. Kita kan ikut event itu melalui audisi semua. Kita selalu ngikut Setiap- proses. Setiap proses. Nggak pernah kita instan. Yang nggak lupa kita kan Serius? selalu di support ibu, bapak, Iya bapak, ibu. keluarga. Pasti ikut mas. Event yang mana tuh yang pertama kali sampai orang Cilegon tuh tahu gitu sama Neon Junior? Waktu ya zamannya saya main di Ramayana lah ya. Awal permulaannya. Permulaan di Ramayana dulu kan yang ada musik mingguan. Mingguan itu. Itu pun kita melalui audisi mas. Audisi. Bisa main di situ. Makanya orang melihat sekarang, wah Neon Junior bandnya udah gede. Prosesnya panjang banget. Iyalah pasti. Karena kita emang bener-bener nggak pernah instan. Segala sesuatunya. Dari audisi, mau event panggung besar pun kita audisi. Dari panggung kecil ke panggung medium. Udah panggung besar nggak ada penontonnya. Jam 2 siang kita pernah ngisi, nggak ada penontonnya. Sama sekali. Pernah kita alamin. Terus akhirnya kita ditaruh di sore ya kan. Sedikit banyak ada penontonnya. Tapi proses itu kita nikmatin gitu. Karena emang satu perjalanan itu kan hobi juga nih. Saya sebagai main musik, saya yakin dari musik ini juga bisa membuat inspirasi lah teman-teman yang baru mau ngeband, bahwasanya anak band tuh dulu dianggapnya anak band tuh gak jelas. Hidupnya Iya tapi iya sih, ada kayak gitu sih. serius Pasti, bener. pasti. Iya, justru gitu ya? saya pengen perjelaskan bahwa anak band tuh semuanya bukan gak jelas gitu. Ini loh, anak band bisa hidup kita dari band juga bisa gitu. Ya makanya banyak banget sekarang kan ada yang hidup dari band gitu, dari mana gitu. Bahkan ada yang jadi identitas juga gitu. Iya gitu benar. Makanya perjalanan Neon Junior tuh yang awal mulai dikenal di tahun 2010, 2009, 2010 lah. Kalau yang plagiat itu mungkin di 2010 lah. Sampai detik ini sih sebenarnya. Karena emang sampai sekarang kita masih bawain lagu-lagu, kadang bawa lagu The Massive. Plagiat nggak tetap terinspirasi. 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 Orang The Massive aja nggak apa-apa kok. Iya kan? Justru seneng. Iya kan? Terinspirasi. Gimana kalau dari sini? Kalau dari segi finansial nih, manggung tuh biasanya bisa nggak cukup buat stunting band dari finansial manggung? Cukup nggak buat band, stunting band? Cukup lah. Cukup lah. Cukup lah ya. Cukup aja. Alhamdulillah cukup. Cukup lah. Alhamdulillah cukup. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Tidak ada. Tidak cukup. Ya karena kita ngeband dimanapun harus bersyukur gitu. Betul, Iya betul. bener ya. Proses ya kan nikmatin proses ya. Semua mau proses. Ya orang semangat ya. Orang seneng ngeband sih. Sekarang kita udah tua-tua nih, tapi masih semangat ngeband gitu. iya. Masa yang muda-muda yang punya band gak semangat sih Neon gitu. Senior berarti ya. Jangan. Boleh Mas Diwan tanya. Jadi kalau misalkan kita kan tadi kita udah ngomongin karya ya. Tapi biasanya kalau misalkan teman-teman dari Neon Junior itu bikin lagu, biasanya itu inspirasinya tuh datang dari mana gitu? Apakah dari pengalaman pribadi atau misalkan kayak yang tadi harapan Untuk kita. harapan untuk kita kan itu kan melihat situasi sekarang Iya sih. gitu kan. Itu kan terinspirasi kan berarti kan antara situasi sekarang. Iya. Tapi lebih sering tuh kalau misalkan bikin lagu itu tuh lebih sering dari inspirasinya pengalaman pribadi kah atau mungkin ada yang nulisin gitu apa enggak semuanya? Kebetulan lagu-lagu Neon Junior ini yang menciptakan kan Almarhum Ajis. Oh, Ya, dari lagu Tak Seperti Dia, Jalan Surgamu, pokoknya hampir semua sampai Malaikat Kecilku ini Almarhum Ajis. Itu tentang kepribadian dia sendiri.
Sebenarnya lagu-lagu Neon ini kebanyakan cinta segitiga aslinya. Cuman yang benar-benar tentang kehidupan itu baru Malaikat Kecilku dan harapan untuk kita. Harapan untuk kita itu waktu itu ya kita sebagai musisi, Ajis mikirnya ada yang pekerjaannya bukan selain kerjaan ngeband, dan ada cuman yang sekadar kerjaan ngeband tapi di stop karena COVID. Iya, karena jadi nggak bisa manggung kan ya. Akhirnya Ajis mungkin terinspirasi di situ bikin lagu untuk harapan untuk kita itu. Iya sih, di video klip harapan untuk kita pun itu ya pekerjaannya ya bukan dari band aja kan di video klipnya. Iya. Ada yang ojol, ada Iya, yang ojol, kerja sebagai di industri pelayanan dan dari sebagainya. perawat segala macam gitu. Iya. Karena semuanya tuh kebetulan almarhum Ajis yang buat lagu. Dan itu pun kisah pribadi dia. Oh jadi lagu-lagunya kebanyakan dari kisah pribadi dia. Dan inspirasi dia lah. Gitu. Oh gitu. Kalau misalkan sekarang nih teman-teman lagi ada rencana nggak nih mau produksi lagu yang baru? Alhamdulillah kita sudah buat lagu. Alhamdulillah kita nih di bulan kemarin ya buat lagu. Bulan lalu dan pas puasa ya. Pas puasa. Kebetulan kita ada Cilegon ini kan jadi tuan rumah untuk Popda. Popda. Sebanten. Dan kebetulan yang junior punya lagu dan yang junior nyoba menyodorkan gitu. Cocok tidak, alhamdulillah nanti kemungkinan bisa jadi apa ya? Jargonnya lagu itu lah gitu. Berarti masih misteri nih ya lagunya. Iya. Saya kasih tahu aja judulnya. Judulnya kita juara. Judulnya kita Tapi juara. belum rilis. Ya. Belum dirilis. Wah, ini terlalu di-spill ini ya. jadi nggak kejutan dong nanti. Tapi kalau misalkan dari teman-teman Neon Junior tuh kalau nge-describe ya menggambarkan lagu kalian itu kan terinspirasinya dengan The Massive ya. Mungkin genrenya pun mungkin sama atau beda? Malah enggak. Karena saya tuh awam loh soal musik gitu. Kalau mengenai genre. Kalau Warna malah enggak ya? Enggak. Enggak. Di lagu sendiri malah enggak masuk ke Iya. aliran The Massive. nggak masuk ada Enggak, karena kita pernah nyoba sharing sama personil The Massive. Enggak. Oh nggak sama. Ya. Oh gitu. Berarti beda Kita ya. punya khas tersendiri gitu nih untuk ciri khas. Kalau The Massive itu genrenya apa kalau boleh tahu? Genrenya mungkin Banyaknya. pop. Kebanyakan. Sekarang berubah. iya, pop alternatif. Pop sih alternatif. sebenarnya. Nah kalau Neon Junior Sama sebenarnya Sama. pop alternatif. cuma ada identitasnya sendiri. Kalau Iya. dimasukkan sekarang ada musik R&B-nya. Iya ada R&B-nya. Pokoknya iya keren dari itu band. Iya keren banget deh. Tapi kalau misalkan Neon Junior sekarang masih pop alternatif aja nih. Iya bisa. Ya bisa dibilang begitu pop alternatif. Tapi dari sebelumnya kan ngobrol ya sama personel The Massive, katanya kan enggak kok ini beda gitu. Itu apa tuh yang bikin beda kira-kira kata mereka? Mungkin dari aransemen musiknya ya. Aransemen musiknya. Musiknya. Aransemen musik ya lirik juga gitu kan. Terutama kalau The Massive kan enggak waktu itu emang waktu di lagu album perubahan perjalanan dan perubahan itu masih galau lah. Kalau sekarang kan lebih ke relate lah kehidupan gitu tentang mungkin ngelihat perkembangan musik belantikan musik Indonesia ini larinya kemana nih gitu ya. Oh iya sih. Apalagi The Massive sekarang udah go internasional kan dia. Oh iya benar. Ke USA kayak ke Bali dia. Bolak-balik kan gitu. Iya benar ya. Emang udah gede banget sih. Internasional ya, Ngikutin ada banget gue ya. Tapi pernah gak sih pas lagi manggung gitu, terus fans itu ada yang minta gitu, bawain lagu ini dong gitu. Pernah gak? Kayak gitu. Pernah. Karena ya itu yang saya bilang, kita waktu main ya di Ramayana itulah ya. Pokoknya Ramayana kan random ya lagunya. Misalnya ada orang mau nonton gitu, Mas bisa nggak bawain lagu ini? Gitu. Ya kita kalau bisa kita bawain, kalau nggak bisa ya buat PR gitu. Iyalah buat PR kita, karena itu satu masukan juga. Oh ternyata ada lagu ini ya. Karena walaupun kita suka The Massive, Mas Bonjor suka slang gitu, Randi misalnya suka netral, almarhum Ajis ini suka Dream Theater gitu. Itu egonya itu dibuang gitu. Karena makanya saya bilang sama teman-teman waktu itu, kita bikin band ini maunya kemana? Maunya mau ngibur diri, apa ngibur orang lain gitu. Ya kan? Akhirnya sepakat kita ngibur orang lain gitu. Ya gitu. Kalau ngibur diri udah aja di studio kan gitu. Makanya sampai sekarang sebenarnya Neon Junior itu sekarang lebih ke band gigs ya. Band event.
Tapi di wedding juga iya ya. Kadang di wedding juga iya. Tapi kadang wedding itu cuma hanya teman-teman aja gitu. Teman-teman aja. Yang nikah kita yang main gitu. Gitu. Sebenarnya aslinya bukan ke situ gitu. Kita ini band gigs aja. Band konsep gitu, band panggung. Ini cuma 2 tim aja apa gimana? Ada berapa orang? Aslinya kan sekarang 3. Tinggal 3. Karena satu kebetulan Mas Randi ada acara keluarga nggak bisa hadir gitu. Yang Makanya awalnya berapa emang? awalnya 5. Oh 5, 2 lagi ya? Yang satu udah almarhum. Yang satu lagi kebetulan dia lebih Kerjaannya. ada kerjaan gitu. Bisa milih karir. Ya. Sama sih. Semua juga karir. Oh iya sih. Cuman kan kalau udah hobi kan kayak gak bisa tertinggal. Ya. Gitu kan. Emang. Disampingkan nih. Penting bisa Iya, jadi karir hobi tuh. kan udah Bagi mencari. waktunya aja, Bagi tepat. waktunya aja kan. Mbak kalau punya suami anak band dibebasin. Wih. Oh iya ya. Ya, karena hobi. Gitu. Iya, Karena hobi. Betul. Kalau Iya. selagi positif. Iya, selagi positif. Oh. Lebihnya ngeband. Ya nggak apa-apa hobi. Ya nggak apa-apa kalau selagi positif kan kenapa enggak ya? Betul. Iya betul. Wah. Aduh. Wah, tapi kalau misalkan kita ngomongin personil yang tadinya 5 orang, kemudian sekarang jadi 3, itu dalam prosesnya ketika personil berkurang nih, itu ada yang berubah nggak sih dari kalian? Kayak misalkan kan di posisi tertentu ada almarhum Mas Ajis yang mengisi posisi drum kan? Enggak gitar. Oh, gitar. Nah, terus pas ada perubahan personil itu, ada nggak sih yang berubah dari kalian mulai dari identitas lagu, kemudian aransemen yang berkaitan dengan musik itu ada yang berubah nggak gitu semenjak personil yang berubah? Ini maaf ya, kita jadi ngomongin Mas Ajis ya, apa almarhum Mas Ajis? Justru nggak apa. Justru kalau untuk identitas sih tidak ada. Mungkin dari aransemen musik ya. Aransemen musik. Ya, karena Mas Ajis sama Mas Bunjur kan karakternya berbeda. Oh. Maksudnya main gitar kan bunyi soundnya ada yang Iya. modelnya seperti apa, gitu, terinspirasi sama siapa gitu. Justru jelas berbeda. Makanya kita ini sempat mau bubar, Mas. Oh, sempat mau berubah. Sempat mau bubar. Serius. Di saat almarhum Ajis nggak ada. Terutama ya mungkin saya dan Mas Bunjur ini kakak adik. Oh, kan. Mas Kandung. Kandung. Oh, kandung. Almarhum Ajis tuh adik saya. Jadi kita ini personel 3 ini adik kakak. Saudara. Gitar juga. Yang vokal saya karena saya nggak bisa main alat musik gitu. Iya, sempat itu. Kita sempat pengen udah lah. Semua pengen udah. Karena bagi saya ya satu, saya kan perjalanan sama almarhum itu Sama walaupun ada udah kayak temen ya, perjalanan dari nol gitu sampai 2022 almarhum ninggalin kita semua gitu. Saya juga bilang ke semua teman-teman engineer, saya pengen berhenti lah. Saya pengen udah nggak mau ngeband karena gila kayak hilang deh orangnya ya, terutama ya kakak sama saya juga orang yang kita sayang gitu kan. Sama teman-teman personel. Jadi Neon Junior ini walaupun orang lain udah kayak keluarga. Kayak yang Randi, kayak waktu itu Mas Juli gitu. Dan teman-teman saya sebutnya ex Neon Junior ini sampai detik ini pun masih bareng sama kita. Kita masih kumpul. masih suka kumpul. Biasanya kan orang ngeband tuh kalau udahan tuh kayak orang putus ya, kayak orang pacaran nggak mau kenal Iya, lagi. nggak mau ini lagi. Kita nggak. Ini masih. Masih. Karena emang keluarnya pun dengan baik-baik dan bukan permasalahan A, B, C, D. Enggak ada. Dan sampai sekarang pun misalnya, Jay, manggil saya kan Jay ya, ke teman-teman tuh, Jay, ayo kita latihan band, ayo. Gitu. Jadi emang bener-bener kekeluargaan banget. Makanya kita panggil, bukan fanbase ya, Neon family. disebutnya Neon Family. Neon Itu Family. Family. Ininya apa? Nama fanbase-nya ya? Iya. Iya. Jadi orang tuh bukan fans, bagi kita semua itu keluarga. Mantap ya. Gokil sih. Keren. Tapi memang mungkin di perjalanan mungkin yang paling berat itu ketika pengen bubar mungkin ya. Ya. Karena apa? Almarhum Mas Iya. Ajis. Neon itu 5 bulan gak ngambil job. 5 bulan nggak ngambil. Enggak ngambil Nggak ngambil job. Beneran nggak ngambil. Karena masih berkabung juga mungkin. Iya itu. satu itu. Emang satu saya Mas Bonjor, tapi emang nggak tahu ya. Kalau saya sendiri emang bener-bener wah sampai sekarang juga. Sebenarnya apalagi kalau mungkin saya sama kakak kalau bawain lagu Malaikat Kecil itu kadang saya meluk kakak gitu. Wah. Di atas panggung gede pun. Satu, saya bangga, saya terharu. Terus saya juga sedih gitu. Bangganya lagu kamu ini dinyanyiin sama semua orang ini tahu lagu kamu loh gitu. Iya. Sampai mau nangis kan. Aku jadinya. Maaf ya, kita malah jadi melo ini. Gak apa-apa. Tapi memang sosok almarhum Mas Ajis ini kan Iya. memang sangat berarti karena kan Iya. tadi seperti yang Mas Fajar mention. Iya.
Mas Fajar itu kan ada sosok yang menulis lagunya, kemudian banyak juga lagu yang berasal dari dia, dari Iya. kehidupannya dia. Artinya memang kepergiannya memang meninggalkan luka gitu, sangat-sangat dalam. Gila gitu ya kan, kan? Iya. di dalam band. Terus dia juga meninggalkan ini loh. Gua kasih ke lo nih karya abadi yang keren nih. Legacy ya, iya warisan nih. Yang mungkin saya ini kan sekarang sebagai orang tua, Mas Fajar juga sebagai orang tua gitu. Mungkin orang-orang lain juga pertama ini kan jarang banget ya orang buat lagu dari ayah ke anak. Biasanya dari anak ke ayah, Kebanyakan dari anak ke ayah. anak ke orang tua lah ya. Ini ayah yang minta doa ke anaknya nih. Nah, doain saya supaya saya sukses, nanti bisa nyekolahin kamu lebih tinggi lagi. Karena itu yang mengisi hati almarhum Ajis, karena Ajis waktu itu meninggalkan anaknya yang umur 2 tahun. Makanya kita ya sebagai abang-abang ini, wah gila nih lagu. Saya yang bener ngisi vokalnya gitu kan, itu pun sampai 35 tag vokal. Saya nggak kuat. Nggak kuat dalam arti, ya terharu dengan lirik lagu ini. Emang dalam. Ya, ya serius. Serius. Karena yang lagu satu, lagunya simple, liriknya simple, tapi Doa ya, isinya adalah doa dan Gila. harapan untuk dari orang tua untuk anaknya Gue gitu. sendiri. Iya, ya, siap. Ada nyawanya, lagunya ada nyawanya. Iya benar. Mbak juga jangan nangis dong, Mbak. Saya jadi nangis nih gue nih. Sorry, kita malah jadi melodi. Gak apa-apa. Cuman setelah dengar ceritanya dari Mas Fajar, emang sosok almarhum Mas Ajis ini emang benar-benar adalah sebagai sebuah nyawa mungkin bisa dibilang ya. Iya. Karena lagu-lagu yang ditulis olehnya dan kisahnya gitu kan. Semuanya. Aransemennya. Terus orangnya humble. Wah, kita belum pernah sempat. Gila itu orang. Sampai iya, alhamdulillahnya orang-orang menganggap Ajis ini wah sangat baik banget ya. Alhamdulillah gitu. Waktu pemakaman almarhum juga banyak banget orang. Nggak berhenti selama 7 hari ya. Iya. Makanya alhamdulillah. Karena saya percaya adik saya ini orang baik. Dia dimanapun berada dia selalu senyum gitu. Di saat susah, ya saat senang gitu. Dan sama siapapun dia welcome. Sama orang yang nggak kenal dia welcome. Di saat orang mau minta belajar sama dia welcome. Nggak minta imbalan. Enggak. Yang penting lo bisa jalan sendiri. Gitu loh. Respect sih. Tahu banget ya. Berarti artinya mungkin bisa dibilang lagu Malaikat Kecilku. Malaikat Kecilku itu bisa dibilang sebagai lagu yang paling personal ya untuk Neon Junior. Iya. Karena memang lagunya spesial lah gitu. Terus juga memang beda ya dari yang lainnya. Biasanya dari anak untuk orang tua, tapi dari orang tua ke anak. Iya, betul. Dan isinya adalah doa dan harapan. Betul. Itu memang Gila. Hati banget. Itulah Mas Ajis. Ya, tetap semangat ya yang nanti jadi orang tua nih. Amin. Harus semangat dong. Semangat. Kalau dari Shirley gimana? Ada ini nggak? Tapi kita tadi ngomong sama Mas Fajar dulu nih, Mas Fajar diem aja nih. Nyimak. Oh nyimak. Tapi kalau dari Shirley gimana? Kalau tantangan terbesar nih band daerah dibanding di band Jakarta nih gimana ya menurut kalian? Tantangannya apa sih? Gimana? Tantangan segi apa? Dari band Jakarta sama band daerah. Kalau kalian kan dari band daerah kan Cilegon. Ya. Apa tantangannya? Ya tantangannya ya, kalau di saat ajang kompetisi ya, satu ya harmonisasinya itu ya. Harmonisasi. Harmonisasi. Harmonisasi membawakan musik itu. Jadi nggak mesti dia dari daerah ataupun dari kota besar ya. Terus keduanya pun ke teknologi yang kita pakai. Oh gitu. Peralatannya. Emang ada ya? perbedaan Iya. daerah dengan kota. Ibaratkan kita dulu masih pakai foto JPG, Iya. mereka udah pakai Mereka HD. udah pakai HD. sini. Ayo itu. Cuman yang Kita untuk pakai MP3 dia MP4. mengangkat nilai kita itu harmonisasi tadi. Iya. Betul. Tapi emang apa ya? Sebenarnya kan waktu itu ini waktu masih festival ya. Orang bilang kota musik itu Jakarta, Jogja, Bandung. Iya. Itu saya tepis semua. Gue Cilegon juga bisa. Kota musik. Ya karena Cilegon juga aslinya bisa. Bisa dong. Bisa dong. Nada itu cuma 7 ya? Ya, Do, re, mi, fa, Masa kita sol, nggak la, bisa? si, do. 8. Oh 8. Dan akhirnya tambahin 1 deh. Dan akhirnya kita 7 betul. 7 bener 7. Percaya lagi. Dan akhirnya itu kita bantah semua itu dalam arti
kita pernah ikut festival kancah nasional gitu. Kita melawan Jogja, Jawa Barat, Jakarta gitu. Tapi alhamdulillah kita juara 1. Cuma 1. Kita ini niat ngeband atau tidak. Dan kita bukan hanya sekedar ngeband. Kita ini harus berlatih. Nggak mungkin dong, walaupun lu udah band besar, bohong kalau nggak latihan. Ada latihannya. Harus ada. Sampai sekarang pun yang jujur Masih latihan. masih. Latihan, komunikasi, ketemu gitu. Ya, masih ada kumpul. Kemarin juga kita habis jalan juga sama teman-teman ex-Neon Junior. Ya sampai sekarang. Sampai yang dulu masih pada bujangan, sekarang udah pada bawa ya anak-anaknya. Iya, udah pada berkeluarga. Sama ex Neon Junior masih suka ngeband? Sama siapa? Sama ex Neon Junior masih ngeband-ngeband? Iya masih. Wah. Masih. Kadang-kadang mereka ikut nggak gitu? Kayak misalkan ikut aja yuk gitu. Oh Ke Ex iya, Neon. justru sering. Oh sering? Ya malah support gitu. Lihat updatean kita tiba-tiba Iya, datang. updatean kita gitu. Wah, manggung di mana nih? Wah, gue ikut dong. Oh, berangkat. Gokil banget. Selain dia yang dulu dia di atas panggung, walaupun di bawah panggung dia support kita. Ya karena emang wah gila perjalanannya 18 tahun tuh. Nggak bisa dibilang ex berarti ya. Malah Neon Family kan tadi kan? Ya, Neon Family. Iya. Gokil. Keluarga. Nggak ada kita mantan-mantan tuh. Iya kagak ada tuh. Kalau junior. Ada lagi? Kalian Tapi kalau misalkan kita setelah tadi ngomongin manggung di kancah nasional gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin manggung di nasional kan kita kan butuh support yang sangat banyak gitu kan. Terutama dari keluarga, kemudian dari tadi teman-temannya, dari Neon Family ya. Tapi kalau misalkan dari Kota Cilegon gitu, itu tuh mereka tuh ada nggak sih support gitu dari Kota Cilegon untuk ke teman-teman maju gitu ke kancah nasional, kayak mewakili Kota Cilegon atau mewakili diri sendiri aja biasanya? kita buka lagi buku lama nih ya. Lembaran aja ya. Iya. Gak apa deh. Gak apa-apa. Wah, Karena ini bukan yang sekarang ya. Bukan yang sekarang ya. Waktu kita nasional kan itu di tahun 2013. 2013. Di Cilegon itu ajang pertama audisinya 20 berapa band deh? 30 band. 30 band. Diambil 2 band mewakili Cilegon untuk semifinal di Regional Jakarta. regional Sejabodetabek Iya, dan Banten. dan Banten ya. Di sana kita diadu lagi Sejabodetabek, hanya diambil 1 band Untuk mewakili nasional. untuk mewakili nasional di grand final. Kebetulan di Kuta Bali. Waktu itu. Nah, dari Mas pertanyaan support ya, support daerah ya. Nah, kita ke salah satu inilah daerah ya intinya Dinas ya. Dinas tertentu lah. Kan kita nggak punya siapa-siapa. Waktu itu. Nggak punya siapa-siapa waktu itu. Iya. Cuman tahu itu itu doang. Tapi kita jalanin selama seminggu. Kita minta support. Hanya pengen pinjam Baju. atribut Identitas lah. Karena kita mengikuti tema waktu festival itu etnik modern. Karena kita waktu itu kolaborasi. Kolaborasi etnik dan modern temanya. Alhamdulillah tidak disupport. Iya. Ada salah satu adik kita lah ya. Keren ya. Sampai kita bahas ininya mah kasbon tuh. Beli bahan di pasar Tanggot. Iya. Kemudian ibu kita ini, emak, Kita manggil bisa apa? jahit. Kita bikin ciri rompi aja. Sama apa aja, pita apa itu. Iya, pita doang. Pita dasi kupu-kupu. Sampai segitunya. Berangkat kita nggak ada niat menang lah. Iya. Bonus lah menang mah. Wah, yang penting ikut lah. Jalan-jalan. Karena kita gratis ke sono. iya nggak sambil jalan-jalan ya. Ya. Apalagi ngejalanin hobi juga kan. Nah. Pasti semangat lah. Betul. Iya. Saking disupportnya, aja cuma bawa duit berapa ya? 7.000. Rp7.000 pakai kota Bali. Saya serius. Saya bawa duit waktu itu 7.000 perak. Serius? Itu 2013. Iya. Akhir ya, tiba akhir ya. Akhir. Ya 2013, waktu saya ke Kuta Bali itu bawa 7.000 perak. 7.000 doang. Serius ya? Karena kan satu emang akomodasi ya semuanya. Yakin aja kita ya. Tapi akhirnya saya mungkin dikasih sama ya, teman-teman ini dikasih sama Allah, dikasih bonus 4 kali lipatnya kali. Kita membawa duit waktu itu 15 juta ya. 15 juta. Juara pertama. Senasional. Harusnya kita ini jadi perwakilan acara Wonderful Indonesia Wonderful Indonesia. di waktu itu di Inggris ya. Di Inggris ya betul. Inggris. Oh iya. Harusnya. Cuman promotornya berubah.
Waktu itu promotornya berubah, promotor dari si event ini. Oh. Harusnya Ganti kita ini mewakilkan Indonesia untuk memperkenalkan budaya musik. Musik modern dan etnik lah waktu itu. Terus saya udah mikir sama teman-teman, wah kita ke Liverpool nih. Kan di Liverpool di Inggris. Oh di Liverpool? Iya. Waduh. Kita berangkat ke Inggris. Karena kita ke Bali udah gitu. Bali. Oh, itu benar-benar saya udah sedih kita. Keren. Karena emang waktu pertama kali kita event festival kemarin buat Kancah Nasional, saya cuma bilang sama teman-teman, menang itu hanya bonus. Kapan lagi kita bertujuh, waktu itu bertujuh ya, personilnya tambahan karena ada main gendang sama main keyboard. Bertujuh kapan lagi kita jalan-jalan ke Bali. Iya kita ke Bali tuh. Walaupun 7.000 perak tuh ya? Iya serius. Serius. Karena saya emang nggak berani ngomong ke orang tua ya. Maksudnya Iya. nggak enak, saya nggak mau lah mau mandiri. Bener saya mau duit 7.000 perak demi Allah itu. Bener, gokil kan? 7.000 perak di 2013 ya? Iya. Di Bali loh. Di Bali lagi. Iya. Setelannya kayak gembel gitu. Tahu plastik merah nggak? Plastik. Plastik pasar merah itu ya. Tahu kan? Kita pakai itu bawa alat. Masuk pesawat tuh. Sampai ada yang nanya, apa tuh Jay? Iya. Jemputan tas segala macam tuh. Sangkanya kita ini mau mudik kali ya. Bawa plastik. Iya, karena itu isinya gendang. Gendang kecil itu. Makanya alhamdulillah kita pulang pun juara 1 Cilegon tidak menarik kita di tahun itu. Tidak mengapresiasikan kita. H+3 H+3. ada karnaval Cilegon. Karena apa aja? Kebudayaan ya. Itu Karnaval aja maksudnya. namanya bukan apa sih? Etnik ya. Iya. Makasih. Etnik karnaval. Dan Bentar saya potong. Mau yang merah apa yang ungu nih? Yang merah apa ungu nih? Kalau saya sih terserah. Oh jangan terserah. Mbaknya aja yang milih. Merah. Oh, merah. Mbak merah. Ya. Oke. Tutup Mbak. Gak apa-apa tuker nih. Ya. Mas saya mau. Apa? Oh saya apa aja. Nah, kita berarti ini aman. Laki-laki mah apa aja. Yang penting jangan air soberan ya. Iya. Yang penting bisa ditelan. Boleh diminum dulu mas? Ya. Udah habis panjang kali lebar ngobrol nih. Iya. aus. Wah artinya dalam situasi tersebut tadi 2013 cuman bawa 7.000 dan pulang sebagai juara. Itu kan pencapaian terbesar ya harusnya. Iya. Masih harus dikenang sampai sekarang ya pasti. Dikenang terus sampai sekarang. Wah sampai sekarang. Mungkin sampai nanti kira hayat kali ya kita. Sampai kita nanti punya cucu gitu kata. Ini Ceritain tuh. kita ceritain. Ya, Dongengin tuh. kita sekarang kan udah anak kan gitu. Bapak lu nih pernah ngeband juara 1 nasional nih gitu. Dan videonya pun masih ada ya. Masih. Tapi yang paling highlight sih bawa 7.000-nya itu sih. Ya. Itu benar-benar di luar ini sih. Ya itu yang saya Di luar bilang. prediksi. Ngeband ya bukan apa ya. Mungkin orang ngeband kisahnya beda-beda. Karena ya kalau yang junior sendiri tuh benar-benar sangat proses banget. Iya. Untuk menuju ke sana itu proses. Bahasanya kita ibaratkan naik mah bukan naik lift. Naik tangga satu, jatuh lagi, naik lagi kita. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita ngelihat teman-teman band Cilegon terutama ataupun band Serang atau mana yang baru-baru kita seneng. Karena kita ngerasa dulu begitu. Gitu loh. Terkadang kan orang pengennya disapa ya kalau udah ngerasa gede, band ini udah ngerasa gede gitu, apapun orang namanya udah populer. Iya, bener. Kalau saya sama Neon Junior dan teman-teman Neon Junior enggak. Karena kita ngerasa dulu gitu. Inilah orang-orang yang harus dirangkul. Tanamkan ilmu padi aja. Wah. Iya mas. Iya maksudnya, Semakin bersih semakin menunggu. iya orang mendoakan kita, wah Neon udah gede kita aminin. Tapi ternyata di prakteknya kita sama aja. Ya, gedenya kita dari teman-teman juga. Iya. Karena supportnya kan pasti. Gitu loh. Mungkin ada beberapa juga band yang mungkin terinspirasi mungkin setelah ngelihat Iya, Neon nggak tahu, Junior kita nggak jadi tahu Neon ya. Junior gitu. Junior lebih junior lagi. Bisa jadi kan? Bisa jadi ntar. Ada lagi yang lebih junior kan? Ada. Dulu ada banyak. Ada 4 deh. Iya kan? Tadi gimana mas ini? Segar nggak? Segar banget nih. Nih. Enak. Dari sesegar itu banyak varian rasa. Oh dari segar itu. Ini kan Bisa order nih ya? Wih bisa dong, langsung juga di sini juga bisa. Iya, langsung Bisa? Di depan tadi kan ada. GoFood bisa? GoFood. Di GoFood. Ada. Ada di GoFood juga. Ada. Cari aja sesegar itu ada di GoFood. Asli Cilegon. Asli. Asli UMKM Kota Cilegon. Oh, Iya. ini dari UMKM Kota Cilegon? Ini buah asli?
Serai tuh asli. Ini gue. Serai asli. Serai asli. Oh iya kayak rasanya serai-serai gitu ya. Iya. Minuman seger. Tapi ada ininya, Ada apanya? strawberry. Bener nggak sih? Serai dan strawberry. Yang ini kan? Iya, Yang Bang, ya? merah. Oh, Iya. kayak strawberry bener ya? Iya, emang strawberry. Strawberry. Iya bener kan? Aku bukan. Campur Kalau ini serai. tahu nih, Kolaborasi. Ini tahu. Oh itu kayak telang gak sih? Telang ya. Ya mungkin sih, yang ini ya. Bunga. Ini bukan strawberry, ini bunga. Bunga itu. ya Iya bunga. Tapi rasanya kayak ada strawberry-nya. Iya, ada. Tapi emang kebanyakan serainya. Kebanyakan serainya. Oh, ini lem kancil kan? Keren, keren. Emang seger sih ya. Ya masih seger itu sih. Sesegar itu. Ini. Wah, mungkin ada neon junior baru yang terinspirasi. Amin. Neon junior lebih junior lagi. Karena kita emang pengennya sih begitu. Udah harus naik tuh berarti itu. Harusnya Mas berubah jadi neon senior sih harus. Jangan. Karena nama adalah sebuah cerita gitu. Kata Ariel Noah. Berarti junior terus. Iya, bukan karena Ya junior kan ya. udah namanya dikenal. Udah dikenal sebagai junior. Iya. Gokil. Tapi kalau ngeliat perkembangan musik, terutama musik lokal ya sekarang, menurut pendapat teman-teman tuh gimana sih? Lihat perkembangan musik lokal gitu sekarang. Kenal nggak dengan beberapa band gitu? Yang Kenal mereka banget. tuh juga sedang garap lagu, sedang bikin lagu, sedang produksi. Karena ada Terus diajak kerjasama dan diskusi gitu. Gimana menurut teman-teman perkembangan? sekarang perkembangan di Kota Cilegon musiknya bagi saya pesat banget ya. Terutama apalagi lebih sekarang kan produktif, ya. teman-teman sebutannya Gen Z ya. Gen Z. Gen Z, anak-anak Gen Z gitu ataupun milenial kayak saya. Milenial kan? Oh iya. Milenial. Aku sendiri. Sekarang tuh lebih gampang ya dibandingin dulu. Waktu tahun 2008 kita masih recording masih pakai sistemnya CD, CD ya. promosi CD gitu. Iya benar. teman ke teman Itu gitu. cuma hanya betul. teman-teman. Mulut ke mulut. Iya. Terus handphone masih bluetoothan, apa Iya, yang Infrared ya. Dideketin ya biar cepat katanya. Benar. Kirim dari Bluetooth Kalau dideketin. sekarang kan digital lebih berkembang. Iya benar Iya sih. betul. Dan yang saya lihat juga teman-teman Cilegon ini bikin lagunya udah sangat keren-keren. Lagu disebutnya ini beneran band Cilegon atau band Jakarta. Nggak bisa ngebedain. Kebanyakan tuh datang dari anak sekolah atau lagi kuliah-kuliah juga. Kebanyakan sekarang yang saya lihat dari anak-anak kuliah ke atas lah. Kuliah ke atas. Iya. Karena emang mungkin kalau sekolah lebih baru ajang festival, Ya, ajang-ajang baru- penjajah. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang berkarya. Tapi yang saya lihat kan kebanyakan yang sudah lepas dari sekolah ya. Oh, betul. Berarti berkembang pesat jadi Itu bagus banget. Iya. Cuman ya itu saya bilang. Cuman ya wadahnya sudah ada. Mungkin harus lebih banyak eventnya kali ya. eventnya. Iya maksudnya teman-teman UMKM, band gitu bisa menghadirkan nuansa baru di Kota Cilegon ini gitu. Jangan cuma hanya eventnya HUT kota ataupun pemerintah. Begitu aja. Iya gitu-gitu aja. Iya. Belum ada yang Belum ada yang lebih wah. Ya semoga makanya kedepannya kita dengan pemerintahan sekarang ataupun kepemerintahan nanti selanjutnya Cilegon ini bakal banyak event. Wah, amin ya itu Pak Wali. Kita adain event dong buat band-band ini. Supaya band-band lokal lebih naik lagi kan. Iya. Banyak yang lagi kan berkembang pesat kan. Pesat Berkembang pesat tuh harus di itu tuh harus diwadahi kan itu. Dukung terus. Biar enggak di coffee shop kan muternya itu terus. Iya kan. gitu. Yang baru lah gitu, yang fresh. Minimal yang fresh lah gitu. Karena yang junior juga sebenarnya butuh begitu. Ya alhamdulillah sih yang junior sampai sekarang sering dipanggil event-event tapi dengan yang junior sendiri juga pengen dong ada regenerasinya gitu. Iya. Ya maksudnya ada yang band gigs kayak Neon gitu. Sekarang kan kalau kebanyakan kan ngebandnya banyak di kafe. Iya. Teman-teman kita juga kebanyakannya di kafe. Gitu. Kalau dulu kan hanya festival, paling main di mall-mall. Gitu. Sekarang kan kalau untuk berekspresi bisa dari medsos bisa. Itu dari medsos kata-kata iya. Gitu. Udah cepet ya sekarang. Dari pang ke pang, maksudnya dari kafe ke kafe gitu. Banyak banget nih. Tinggal kitanya nih mau niat ngeband apa kagak. Dan juga ngebandnya mau menghibur orang lain atau menghibur diri sendiri. Nah. Ya gitu sih, itu paling mantep sih. Mau menghibur orang lain apa diri sendiri. Kadang kita terkecohnya di situ. Ya sekarang gini mas, saya contohin. Mas, saya band lagu Bon Jovi. Mas pasti tahu lagu itu, tapi nggak bisa ngikutin nyanyinya kan? Iya betul. Bener nggak? Iya. Saya contohin lagi. Saya band lagu Kangen Band.
semua orang nikmatin lagu itu dan ikut nyanyi. Itu bagi saya itu konser yang benar-benar apa ya? Menghibur. Berhasil. Apalagi yang lebih keren lagi, karya lo lagi bawain karya lo, semua ikut nyanyi. Itu semuanya sing along ya. Gitu sih. Iya kan? Identitas, sejago-jagonya kita ngeband, kalau nggak punya identitas, udah susah. Berarti banyak juga yang ngebawain lagu-lagu dari musisi lain, tapi dengan style Neon Junior gitu ya? Iya. Artinya sekaligus memperkenalkan identitas Neon Junior tentunya kan? Karena kita setiap manggung, walaupun kita cover, tetap harus ada satu lagu ataupun dua lagu kita sendiri. Karena itu salah satu identitas kita. Nggak mungkin dong kita sekarang bawain lagu kita semua, orang belum tentu nikmatin semua lagu sama. Makanya dengan cara cover itu. Apalagi Gen Z itu. Iya. Mereka kan waktu bandnya dibentuk, mereka masih segini. Iya. Belum tahu. Entah apa. Masih segini. Iya. 2013 pas lagi ke Bali, mereka masih segini. Sekarang 2026? 2026. Iya kan? Gen Z. 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. 2023 kan? 23 kan? 2006 2006 tahun. 6 tahun. Saya udah ngeband. Kakak saya lebih ngeband. Saya masih kecil. Udah bikin band, belum lahir. Baru lahir. Ya itu dia. Aduh ya. Iya. Kacau. Tapi nggak kelihatan ini kan? Oh, sekarang. Milenial kan masih kan? Main terus. Sama, senyum terus kita. Kata slang itu, makan nggak makan asal kumpul. Kan? Orang kalau cowok-cowok lagi ngumpul di bawah 50.000 udah dibilang, "Wih, bos muda lagi cair." Iya. Kalau cowok-cowok ngumpul kayak gitu. Betul. Bawah 50.000 dibilang cair. Betul itu, ini bos saya nih kan. Iya. Gitu. Biar kagak ada duit, gak ngomong bos. Tapi kita kalau ngomongin band-band yang di Cilegon tadi memang lagi berkembang pesat ya. Tapi kalau dari Neon Junior sendiri, ada nggak sih satu nasihat gitu atau apa ya, sebuah pesan-pesan gitu buat yang baru pada bikin band, buat yang baru pada mau bikin band atau yang lagi hobi ngeband atau yang suka main alat musik lah minimal atau yang suka nyanyi, ada nggak sih kalau dari Neon Junior itu sebuah pesan gitu? Nasihat sih nggak ke- ada ya. Mungkin kita lebihnya karena kita bukan guru, bukan paling senior gitu. Motivasi kali ya. Lebih terutama ke lo yang baru ngeband gitu, yang pertama kali baru ngeband, semangat. Apalagi kita harus punya karya gitu kan. Terus kedua jangan pernah takut lo diomong jelek. Ya. Iya. Jangan pernah Pasti takut ada lo aja. diomong jelek, lo diomong nggak bagus. Lo tetap semangat bahwa buktiin dari 1 orang itu 1000 orang bakal nyukain lo. Oh iya. Terus 1000 orang tuh banyak banget loh. Kan terkadang kita bikin lagu belum tentu si mbak ini suka lagu saya. Iya betul. Mbak bilang ke saya, lagunya jelek. Yang ada nanti mentalnya cebol. Udahlah nggak bikin ngeband lagi. Nggak boleh begitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Terus kita berkarya, masa dari 1000 lagu ataupun 10 lagu nggak ada satu yang tol. Karena emang balik lagi ke selera juga kan. Artinya orang tuh boleh beropini tentang kita gitu. Tapi kita ya nggak boleh berhenti gitu kan. Karena opini orang. Ya itulah. Dijadikan Jangan ini lupa latihan terutama. Oh iya sih. Biasa tuh skillnya gitu. Lo terinspirasi sama siapa aja bebas gitu. Tapi walaupun itu buat totokan lo nggak apa-apa, yang penting lo punya karya. Ya sekarang kita sebagus-bagusnya kita main musik, kalau nggak punya karya itu ibaratkan apa ya? Sayur sop kurang garam kali ya, kurang sako kali ya. Iya ibaratnya gitu. Orang kita setiap event ditanyain, Mas karyanya mana? Selalu. Pas lagi mau manggung ya? Manggung. Apalagi waktu kita main di Kemenkraf ya. Kemenkraf 2022. Alhamdulillah waktu itu kan Kemenkraf datang ke sini di mall gitu. Ada Pak Sandiaga, ya, Pak Sandiaga Uno itu. Kita band satu-satunya. Ya satu-satunya. Perwakilan ya. Diundang sama Kementerian Pusat, Kemenkraf waktu itu. Itu pengisiannya di data itu kita harus punya karya sendiri. Secara original. Original, benar. Wah. Salah Karena satu itulah persyaratannya. identitas. Ya punten, sebagus-bagusnya lo ngomong band gue bagus gitu, hebat lo festival juara di mana aja. Tapi orang produser cuma nanya ataupun teman musisi mana,
Karya lo mana? Mas bagus apapun. Kan jangan pernah takut kalau karya lo jelek. Belum tentu orang yang ngomong jelek bisa bikin karya. Nah, Betul. itu dia ya. Banyak kan cuman hujat doang ya. Mungkin mereka pengen kayak mereka juga. Iya, kadang-kadang seperti itu. Juga yang cuman hujat aja ya. Tapi itu karyanya mana? Sebenarnya gitu kita tuh harus punya netizen. Kita hidup tuh harus punya netizen. kan. Harus punya netizen. Iya dong. Iya betul. Kalau nggak punya netizen, harus dipertanyakan kita. Kalau kita punya netizen, hidup kita ini bakal berkembang. Oh, kegagalan kita di sini. Oh, kesalahan kita di sini. Itu yang buat lebih baik. Nah, Kita lagi hidup. tapi harus dipandang dengan sudut pandang yang positif tentunya. Iya dong. Karena kan kalau misalkan ada beberapa orang yang setelah dihujat kan, ya gitu tadi, jadi uring-uringan. Makanya Emang sejelek itu ya, emang kayak gini. waktu Neon gini. Junior nih, saya Terus baru buka mulai aja. lagi. Neon Junior kan makanya pernah kumpul setiap minggu kumpul tuh satu sharing. Oh, sharing. Evaluasi. Sharing misalnya, saya nggak suka sama Mbak atau Mas. Gue nggak suka nih cara nyanyi lo. Gitu. Lo harus kayak gini nih. Jadi sharing. Tapi setelah dari forum itu keluar, kita baik-baik. Nah itu salah satunya belajar kedewasaan dan mental. Orang kita pernah dibilang band kampungan kok. Pernah. Kita ngeband, ada event besar. Kita emang karena kita ini orangnya apa adanya. Bawanya angkot kita. Naik angkot. Alpat biru ya. Sampai ada. Biru ya. Iya. Karena posisinya pakai angkot biru. Iya. Iya. Alpha Serius, biru. Iya. Jelas. Karena dari situ mental gitu. Maksudnya ada orang mau ngomong apa, kita cuma satu, kita buktinya di atas panggung. Kalau emang kita jelek, ya bilang jelek. Tapi kalau kita ngomong bagus, ya terkadang orang mengucapkan bagus itu susah banget. Gengsinya tinggi banget. Gengsinya tinggi. Kayak gitu. Makanya kalau saya ngefans tuh nggak perlu sama artis. Sama teman sendiri pun kalau bagus saya bilang bagus. Wah. Kalau dia jelek, nggak bakal saya bilang jelek. Lo lebih semangat ya. Karena ngomong jelek itu mematahkan semuanya. Oh iya sih, bener sih. Iya. Betul. Apalagi berkaitan sama karya sendiri. sih. Misalnya dia pengen ngasih tahu karyanya ke saya nih. Berarti kan dia sangat, pengen banget nih masukan dari Mas Fajar nih. Padahal menurut saya biasa aja. Tapi saya nggak pernah bilang, karya lo jelek. Lo semangat lagi, lo pasti bisa. Lo bikin karya lagi yang lebih bagus dari ini. Dan akhirnya bagus, banyak karya sekarang. Banyak panggung juga anak kita. Lebih banyak dibandingin yang junior. Ada. Gokil. Makanya Neon Junior tuh sama siapa aja, alhamdulillah. Musisi-musisi ya terutama ya, ada namanya Ari Armando ya Coki itu ya. Nah, Coki itu ada yang sekarang nyanyi di kafe di Serang, tuh besar banget orang itu. Dulu ikut kita. Gitu maksudnya bareng sama kita, makan bareng. Tapi di saat dia kayak udah dikenal orang, dia punya sayapnya sendiri. Dan dia juga nggak pernah lupa sama kita. Nah itu. Terkadang orang kan, terkadang Iya. orang kan udah besar lupa. Makanya kita menerapkan terutama dari orang tua lah. Kita dikasih tahu sama orang tua bahwasanya sebesar apapun lo tetap harus nunduk. Karena lo pernah dibawa. Ya itu dia. Ya mantap dibikin. Ya berarti kan untuk teman-teman semua nih yang lagi bikin band ya. Kalau udah besar ya, tetap nunduk ya, lihat ke bawah. Ya, Pernah benar kan? posisi itu. Di atas langit kan ada langit juga. Iya. Benar nggak sih? Wah iya itu sih. Banyak dari kita yang memang kadang-kadang kalau udah Iya. merasa bagus kan, wah kita udah gak mau lagi ngeliat ke bawah tuh. Susah kan, nggak usah kayak gitu. Kadang kita balas WA aja, ya nggak hal sepele ya. Orang pengen kenal kita ibaratkan kayak dalam arti. Gue ngefans dong sama lu nih. Kadang kita, balasnya berbulan-bulan kayak kita menteri gitu. Tapi tinggal lu balas aja sih ibaratkan. Balas juga apa salahnya sih gitu. Hal kecil lah. Kita hargain dari yang kecil. Itu sih itu emang salah satu ini ya penting attitude yang pasti kan. Nice. Attitude tuh Mungkin. nomor satu sih. Karena dari sesegar itu. Dari sesegar itu. Gue nih minum ini jadi Jadi apa nih? Pakai fresh. Jadi fresh. karena ada serengnya ini kali ya. Jadi fresh nih gue. Keren nih minuman. UMKM Cilegon kan? Iya lah. Iya betul. Ini di mana lokasinya? Apa? Ini? Iya. Gitu. Produksinya. Oh produksinya. di mana nih? Kalau Dari Serang produksinya dari saya. Oh di Serang. Cuman yang punya orang Cilegon. ke sini punya. Oh gitu. Ya pokoknya Banten lah ya. Banten ya. Bukan Jawa Barat kan? Oh bukan. Kang Deddy. Kalau kan. Serius ya? Enak loh. Enak. Kalau ini saya sering minum nih. Bunga tuh. Ini sering minum. Saya minum. Kan ada di apa sebutnya? Kebunnya ya ada ya Oh iya. di daerah
Bangurawi ini ada. Oh. Jadi ibu-ibu apa namanya itu yang ingin Oceanic apa namanya gitu. Mereka juga produksi kayak gitu. Ya, dia nanam ini nih, minuman ini nih. Oh. Ini harganya berapa? Teman-teman siapa tahu dia nggak tahu, bisa tahu dong, biar tahu nih. Iya. 13.000. 13.000. Murah kan itu kan? Murah lah. Di 6 gitu kan. Beli 6. Beli semua varian dong itu. Iyalah. Oh, di nomornya tuh. Tapi ini serai semua nih isinya. Maksudnya kolaborasinya gitu. Enggak juga. Nggak beda-beda. Ini wortel. Yang ini. Oh, buat mata tuh. Buat mata. Buat Iya, mata ya. iya, buat mata bener. Mata biar bersih katanya. Buat mata kita. Iya. Kita kan berkacamata. Oh, iya. Iya. Nggak nyadar. Iya ya, aduh berkacamata aduh. Nggak nyadar. Berlebihan dong matanya tuh. Umur. Ya kan main game. Aduh, Main HP kan sekarang. main HP sekarang. Scroll. Yoi. Berkarya lah. Scroll, Minimal. balik lagi. Udah gitu-gitu aja tuh. Ganti-ganti aplikasi doang. Scroll, close. Kan gitu aja tuh. Berkarya lah anak muda ya. Iya, harus berkarya. Harus berkarya. Jangan takut ya kalau Jangan pernah takut. Karena luar biasa itu. Yang paling sulit itu emang sih berkarya sih. Jangan cuma ngehujat doang. Berkarya. Sejelek-jeleknya karya lo punya karya. Bandingkan sama yang ngehujat ya. Cuman punya kuota. Berat lo nih. Dagelan aja lo. Berat nih urusan ini. Untuk pesan-pesan dari teman-teman tadi ya, semoga aja kita bisa tersampaikan ya pada semua yang baru mulai ngeband, bahkan semua yang mungkin baru aja mulai untuk nyanyi, misalkan baru suka nyanyi atau yang suka main alat musik. Semoga dengan kita bertemu ini sekarang, kita ngobrol-ngobrol, semoga aja kedepannya gitu, ketika penonton kita lihat, wah dari bawah sampai ke atas itu semuanya proses naik tangga, nggak naik lift. Iya. Bener. Iya bener kan, kita harus berproses lah, ikuti prosesnya, alurnya, dan jalani dengan sukaria tentunya, karena hobi. Dan terutama tetap attitude. Oh iya, itu attitude, Betul. Karena itu penting. bener sih. Mau sebesar apapun kalau itu tetap jelek nggak akan dipakai. Habis minum serai pasti. Fresh. Pasti jadi seseger itu kan. Iya. Emang bikin Bikin otak. otak tuh lagi di Langsung pas nih gue nih. Silakan. Jadi untuk podcast sore ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk dari Neon Junior Cilegon. Ya, Semoga untuk sama-sama. kedepannya bisa lebih internasional lagi ya. Go internasional. Dan tentunya menginspirasi lah yang pasti betul-betul. untuk itu yang baru-baru mulai band, Iya. yang udah mulai hobi itu harus diikutin sih langkahnya, langkah-langkah dari Neon Junior itu, prosesnya dinikmati.